Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang paling atas ya. Qala Nasr ibn Muhammadin as-Samarqandi fi Tanbih al-Ghafilina. Berkata Syekh Nasr bin Muhammad as-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, annahu qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaridun nasu jami'an as-sirata, seluruh manusia akan melintasi sirat, jembatan. Sirat itu jembatan di atas neraka Jahannam. Wa wuruduhum qiyamuhum, dan kedatangan mereka itu mereka berdiri haulan nari, di sekitar neraka. Mereka berdiri di sekeliling neraka. Wa wuruduhum qiyamuhum haulan nari, dan kedatangan mereka itu mereka berdiri di sekeliling neraka. Mereka datang dalam kondisi berdiri di sekitar neraka, di sekeliling neraka. Summa yamurruna 'ala sirati bi'amadihim, kemudian mereka melintas di atas sirat, di atas jembatan yang di atas neraka itu, bi'amadihim, dengan amal-amal mereka, yakni dengan membawa amal-amal mereka. Lalu faminhum man yamurru mislal barqi, maka di antara mereka ada orang yang melintas bagaikan kilat, yang melintas seperti kilat cepat. Wa minhum man yamurru mislar rihi, dan di antara mereka ada yang melintas seperti angin kecepatannya. Wa minhum man yamurru mislat tayri, dan sebagian mereka ada orang yang melintas seperti burung. Wa minhum man yamurru misla ajwadil khayli, dan di antara mereka ada orang yang melintas seperti kuda terbaik, yakni kuda terbaik di dalam lari, di dalam larinya, kuda pacuan terbaik. Wa minhum man yamurru ka ajwadil ibidi, dan di antara mereka ada yang melintas seperti onta yang terbaik, sama di dalam larinya, onta balap yang terbaik. Wa minhum man yamurru ka'adwir rijli, dan di antara mereka ada orang yang melintas seperti larian kaki, seperti kaki yang berlari. Hatta inna akhiratahum rajulun yamurru ala mawdi'i ibhamai qadamaihi, sampai sesungguhnya yang terakhir di antara mereka ada orang yang melintas ala mawdi'i ibhamai qadamaihi, di atas pijakan dua jempol kakinya, dua jempol kedua telapak kakinya, di atas tempat pijakan dua jempol di kedua kakinya. Jinjit, ada yang terakhir, sampai sungguh yang terakhir dari mereka, dari orang-orang yang melintas itu, ada orang yang melewatinya itu dia
jinjit hanya dengan kedua jempolnya. Susah payah dia. Fayatakaffa'u bihi siratu. Lalu jembatan tersebut yang dilewati orang-orang itu menjungkirkan dia. Fayatakaffa'u bihi siratu. Lalu jembatan tersebut menjungkirkan orang tersebut. Ai fayuqallibuhu. yakni sirat tersebut membalikkan orang tersebut, menjungkirkan. Wasiratu, dan jembatan tersebut dan sirat itu haddun muzallikun. Sirat itu haddun, tajam, muzallikun, licin, kahaddi sayfi, seperti tajamnya pedang, alaihi hasakun, yang pada pedang tersebut ada duri, seperti tajamnya pedang yang berduri. Kahasakil qatadi. Nah, durinya itu seperti duri pohon yang berduri. Seperti duri di pedang tersebut seperti duri pohon yang berduri. Itu gambaran daripada tajamnya sirat. Wa ala hafataihi malaikatun. Wa ala hafataihi, dan di atas dua tepi, yakni pinggirnya neraka, dua tepi pinggir neraka jahanam. Malaikatun, ada malaikat, ma'ahum kalalibu min narin, bersama malaikat tersebut, pada malaikat tersebut ada pengait-pengait dari api. Yakhtafuna bihan nasa, yang mana malaikat-malaikat tersebut mengait semua orang-orang dengan kaitan-kaitan tersebut. Famin baini marin najin, maka di antara orang yang melintas itu selamat, ada yang selamat. Wa min baini makhdusin najin, dan di antara orang yang terkoyak tubuhnya dari pengait tersebut. Najin, selamat, di antara yang kena juga, yang terkoyak tubuhnya itu selamat. Wa min baini makdushin finnari, dan di antara orang yang tergores, tersayat, orang yang terkait, yang dikaitkan sama pengait tersebut, orang yang tercakar, finnari, masuk neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang selamat, nggak kena kaitan dari pengait-pengait tersebut, nggak kena cokotan, nggak tercakar sama kaitan tersebut. Lalu ada juga yang sudah kena sama kaitan tersebut, tercakar, terkoyak tubuhnya. Ada juga yang selamat, ada juga yang sudah terkoyak, dia masuk neraka. Wal malaikatu yaquluna rabbi sallim sallim, dan para malaikat itu berkatanya di sini. Wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, sallim sallim, selamatkanlah.
wal mizanu wal mizani, masih ataf kepada kasirat ya, dari kalimat matan yang sebelumnya. Wal mizani, dan mizan, di antara yang dikabarkan Rasulullah yang kita itu wajib meyakininya, yakni adalah tentang mizan, alat penimbang amal baik maupun buruk. Walahu lisanun, mizan itu memiliki lisan. Lisan di sini bukan mulut, tapi suatu penunjuk keseimbangan timbangan, penunjuk ukurannya. Ukuran beratnya berapa. Nah, itu disebut lisan. Biar tahu keseimbangannya berapa, beratnya berapa. Nah, itu. Lalu wakaffatani, dan mizan itu memiliki dua piringan. Yang satu untuk amal baik, yang satu untuk amal buruk. Wasifatuhu fil azmi, dan ukuran mizan tersebut di dalam besarnya, dan ukuran besarnya mizan tersebut mislu tibaqis samawati wal ardi, seperti lapisan-lapisan langit-langit dan bumi. Tuzanu fihi al-a'malu biqudratillahi ta'ala, seluruh amal-amal itu ditimbang di dalam mizan tersebut dengan kuasa Allah yang agung, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassanju, sanju ini di dalam Bahjatul Wasail, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah yang ditahqiq oleh Halwi Abu Bakar Muhammad As-Segaf, itu disebutkan sanju itu alatun yuzanu biha, suatu alat yang dipakai untuk menimbang dengan alat tersebut. Alat timbangannya sanju itu, mizannya itu. Wasanju, dan seluruh mizan, yauma izin, pada saat itu, masaqilu zarri wal khardali, itu berat seluruh mizan itu seperti beratnya atom dan biji sawi. Jadi di dalam kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mizan itu enggak cuma satu. Karena khilaf ulama, apakah mizan ini cuma satu ataukah mizan itu lebih dari satu. Makanya disebutkan masaqil, bukan misqalu zarri wal khardali. Mizan itu pada saat itu seberat atom dan biji sawi. Tapi disebutnya berat-beratannya itu, ukuran beratnya itu seberat atom dan biji sawi. Masakil, makanya pakai bentuk kalimat jamak taksir situ. Muntahal jumu' juga itu. Sighah muntahal jumu'.
Artinya kalau muntahal jumu' itu lebih dari 10 mizannya. Lalu dinyatakan hal tersebut tahqiqan li tamamil adli, sebagai pembuktian pada sempurnanya keadilan, untuk membuktikan mizan itu beratnya seberat mizan-mizan yang pada saat itu beratnya seberat atom dan seberat biji sawi, itu sebagai bentuk pembuktian atas sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti yang timbangan keburukan enggak jadi berat gara-gara mizannya keberatan, dan juga yang amal kebaikan begitu juga enggak jadi berat karena pengaruh berat mizannya, enggak, tetapi menjadi berat atau ringannya ya dari pengaruh amalnya. Dan juga kan di situ ada lisannya juga kan. Walaupun seberat seberat atom, ya ntar juga ketahuan dari lisan, dari alat petunjuk keseimbangan yang ada di mizan tersebut. Lalu dinyatakan wa tutrahu fihi sahaiful hasanati fi suratin hasanatin, dan dilemparkan lembaran-lembaran kebaikan dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk yang bagus, dalam bentuk yang baik. Dilemparnya itu dalam bentuk yang baik, enggak sembarang dilempar. Fihi, dilemparkannya itu di dalam mizan tersebut, fi kafatin nuri, di dalam piringan cahaya. Jadi mizan itu secara keseluruhan. Nanti di mizan itu atau sonju itu ada piringan cahaya, ada piringan kegelapan. Nah, yang piringan yang amal-amal baik ini dilempar dengan secara lemparan yang bagus, bukan lemparan yang menghina segala macam, lemparan yang bagus pokoknya. Dilemparnya di dalam piringan yang bercahaya, di dalam piringan cahaya. Fayasqulu bihal mizanu ala qadri darajatiha, maka timbangan tersebut, mizan itu menjadi berat sebab lembaran-lembaran kebaikan tersebut itu ala qadri darajatiha, itu sesuai volume lembaran-lembaran kebaikan tersebut, sesuai ukuran lembaran-lembaran kebaikan tersebut. Kalau lembaran kebaikan dalam artian kebaikannya banyak, ya ntar bertambah beratnya juga di timbangan kebaikannya itu ya banyak juga. Tetapi hal tersebut yakni apakah lembaran kebaikan, suatu kebaikan tersebut
beratnya berapa, apakah beratnya sekian. Nah itu indallahi ta'ala, sesuai Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Derajatnya itu, volumenya, beratnya berapa daripada lembaran-lembaran tersebut, setiap lembaran-lembaran tersebut. Bifadlillahi ta'ala, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah memberikan suatu kebaikan, nah itu bentuk daripada fadlullah, daripada fadlullah, daripada keutamaan Allah jika Allah memberikan kita kebaikan. Ya, seluruh kebaikan yang kita miliki itu dari Allah. Nah itu sebagai bentuk fadlullah, keutamaan Allah. Adapun azab, suatu yang menyiksa kita, itu sebagai bentuk hadlullah, keadilan Allah. Lalu disebutkan watutrahu sahaifus sayyiati, dan dilemparkan lembaran-lembaran keburukan, lembaran-lembaran segala keburukan-keburukan. Fi kaffatiz zulmati, di dalam piringan kegelapan, dilempar lembaran-lembaran seluruh keburukan-keburukan. Fayakhifu bihal mizanu, maka mizan menjadi ringan sebab lembaran-lembaran tersebut yani kalau semakin ringan mizannya, ya dia semakin banyak dosanya. Dosa itu dapat meringankan mizan. Ya karena tadi kan mizannya udah berat sama kebaikan. Nah, habis itu datang keburukan, kalau ada keburukan, datang keburukan. Nah, otomatis terjadi apa? Terjadi peringanan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ya sama-sama memberatkan aslinya. Ya, tapi karena tadi itu disebutkan yang kebaikannya duluan dimasukin ke dalam mizan, ya maka ketika adanya keburukan-keburukan, ya dia meringankan daripada mizan yang sudah diisi dengan kebaikan tadi. Aslinya sifatnya sama-sama memberatkan, keburukan maupun kebaikan itu. Maka mizan itu akan menjadi ringan sebab lembaran-lembaran seluruh keburukan-keburukan itu bi'adlillahi ta'ala, itu dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sudah disebutkan, kalau azab Allah itu disebut sebagai hadlullah, keadilan Allah. Tapi kalau karunia Allah, kebaikan Allah, itu disebut sebagai fadlullah, keutamaan Allah. Bi'adlillahi ta'ala, dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala itu yang agung. Afada dzalikal Ghazaliyu atau Ghazaliyu fi risalatihi. Imam Ghazali yang menginformasikan hal tersebut, yaitu dari
kata dari perkataan mizan sampai perkataan bi'adlillah itu. Zalika itu baliknya, takdirnya, pengkira-kiraannya. Yang menginformasikan hal tersebut itu adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali yang menginformasikan hal tersebut. Fi risalatihi, di dalam risalah Imam Ghazali. Di dalam risalahnya.